Justru dia malah berkoar-koar, jangankan di penjara 5 tahun, dihukum mati pun saya rela, asalkan Indonesia tetap jaya. Kita punya negeri saat ini, saudara, di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi, dan lain sebagainya, maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari perkataan Rizik Syihab yang mengatakan bahwa Indonesia darurat kebohongan, ternyata memang benar adanya. Iya, pada waktu keluar dari penjara pada tanggal 20 Juli yang lalu, Rizik Syihab ini sempat berkoar-koar. Dia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang darurat kebohongan. Tapi kemudian buru-buru dibantah oleh pengacaranya, yakni Aziz Yanuar, yang mengatakan, oh enggak, ini Habib ini enggak ngomongin siapa-siapa, enggak menuju kepada pihak manapun. Padahal sebetulnya apa yang dikatakan Rizik ini benar adanya ternyata. Setelah saya telaah, setelah saya membaca beberapa berita, kemudian juga melihat situasi yang ada di Indonesia hari ini, ternyata benar adanya. Setidaknya ada 4 pihak yang memang saat ini sedang melakukan darurat kebohongan. Yang pertama, kita lihat saja Bahar Smith. Bahar Smith ini dia disangkakan atau saat ini malah justru sudah dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti secara meyakinkan menyebarkan berita bohong tentang pembunuhan Laskar FPI pada 2021 yang lalu. Nah, saat ini dia dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa karena dia dalam ceramahnya yang divideokan pada waktu itu di Kabupaten Bandung, dia mengatakan bahwa Laskar FPI ini katanya disiksa, dicabut kukunya, bahkan kemaluannya dibakar. Kan ngaco ngomongnya. Dia bukan ahli forensik, dia bukan siapa-siapa, cuman seorang penceramah yang rambutnya dicat, tapi bisa menyatakan seperti itu. Nah, kemudian saat ini dia dituntut oleh jaksa 5 tahun penjara. Tapi dia justru dengan keadaan seperti ini nggak merasa menyesal pernah melakukan itu, tidak pernah mengakui bahwa itu dia berbohong. Justru dia malah berkoar-koar, jangankan di penjara 5 tahun, dihukum mati pun saya rela, asalkan Indonesia tetap jaya. Pret, lambemu har-bahar, ya kan? Dia ini terbukti secara sah. Kenapa dia dituntut 5 tahun? Karena dia secara sah terbukti, kemudian juga tidak ada penyesalan di sana. Makanya saat ini dituntut 5 tahun oleh jaksa dan kita tunggu bagaimana hakim nanti memutuskan. Nah, lalu yang kemudian, yang kedua, ada Munarman. Munarman ini juga berbohong. Dia mengaku tidak pernah melakukan baiat kepada anggota FPI yang juga berbaiat kepada ISIS di beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian dengan jumawanya, dengan sombongnya, dia tidak mengakui itu. Kemudian dia justru malah melakukan banding, padahal dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini menuntut dia 3 tahun penjara. Tapi dia banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Malah ditolak bandingnya. Malah sekarang dia dituntut 4 tahun penjara. Kapokmu kapan, man? Makanya orang-orang ini memang nggak pernah mau mengakui bahwa mereka berbohong. Apa cuman cukup itu saja? Enggak, masih ada lagi. Rizik Syihab sendiri, dia keluar dari penjara karena kasusnya yang berbohong tentang status COVID-nya.
bersama dengan Rumah Sakit Umi. Bohong kan? Nah, kemudian apa lagi? Ada lagi yang terbaru tentang ACT. Orang-orang pengemplang donasi itu yang kemudian dananya diberikan kepada Koperasi Syariah 212 sebesar 10 miliar rupiah. Ketahuan, kemudian di struktur organisasi di situ ada ketua Dewan Penasehatnya, ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Hagim, ada Ketua MUI Khalil Nafis, dan beberapa orang termasuk salah satunya adalah Yusuf Muhammad Martak, orang FPI juga, anak buahnya Rizik juga. Jadi mereka memang orang-orang ini, dalam circle ini, gemar berbohong. Lalu sekarang apa yang terjadi? Mereka sibuk cuci tangan, sibuk kabur, seperti katakanlah contoh Agim. Kemudian Khalil Nafis, dalam struktur organisasi di Koperasi Syariah 212 itu, buru-buru dihapus. Sudah nggak ada mereka sebagai Dewan Penasehat, sebagai Dewan Pengawas, dan ngeles kami tidak pernah menerima uang sepeser pun dan lain sebagainya. Lalu kemudian saat ini, situs dari Koperasi Syariah 212 nyungsep, hilang, nggak tahu kemana. Nah, yang terbaru lagi, Novel Bamukmin sebagai pentolan 212 dan juga Selamat Ma'arif juga ikut-ikutan membantah, ikut-ikutan ngeles. Mereka bilang kita nggak ada kaitannya dengan ACT, kemudian kita punya organisasi kemanusiaan sendiri, nggak ada kaitannya dengan ACT. Padahal setiap kali ada kegiatan 212, mereka selalu ingin terdepan, ingin tampil seolah-olah mereka adalah orang yang paling berjasa bagi gerombolan 212. Tapi ketika ada kejadian semacam ini, mereka sibuk cuci tangan, mereka sibuk untuk mengelak, sibuk untuk menolak, kemudian mengingkari, dan pura-pura nggak kenal. Jadi, saya sepakat dengan Rizik Syihab apa yang dikatakan bahwa Indonesia saat ini darurat kebohongan, dan ternyata yang sering gemar berbohong adalah dari gerombolan-gerombolan mereka. Dan dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa ternyata gerombolan ini, mereka ini adalah orang-orang pengecut. Silakan kabur-kaburan, silakan mengeles ke sana kemari, nanti hukum yang akan membuktikan semuanya. Setuju? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.